Kami mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Shalom, semua kita bersuka cita, amin. Yang bersuka cita, mari bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Layak kami ya Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau ya Bapa layak menerima segala pujian dan hormat-Mu ya Bapa. Terima kasih kami ya Tuhan di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan hati kami bersuka cita di hari Sabat-Mu ini Bapa. Biarlah hati kami ya Bapa memuji-muji Engkau ya Bapa. Berkati ya Bapa setiap umat-Mu yang ada saat ini Bapa. Bahkan yang mengikuti live streaming ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan terus di sepanjang minggu ini Bapa. Kami begitu merasakan betapa besarnya kasih-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami kembalikan dengan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Layaklah Bapa kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari-hari kami ini ya Bapa, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Poltak Siahan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan gembala kami di tempat ini ya Tuhan, biarlah Bapa Kau mengurapi hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati pekerjaannya, usahanya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau juga akan memberkati keluarga daripada hamba-Mu ini, istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa ada dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini ada dalam genggaman tangan-Mu yang kuat ya Bapa. Biarlah Tuhan bangsa kami ini aman dalam naungan-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa pemimpin daripada bangsa kami ini, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin Bapa. Berkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau limpahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Terutama roh takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kebijakan yang diambil pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, itulah daripada-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus Kabinet Indonesia Bersatu ya Bapa, TNI Polri. Biarlah Tuhan kami serahkan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk keamanan daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati seluruh daripada jajarannya ya Tuhan Yesus. Bahkan gubernur kami ya Tuhan Yesus, bahkan wali kota kami, bahkan seluruh kabinet yang ada di pemerintahan kota kami ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapinya ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus berkelimpahan ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa seluruh aktivitas gereja-gereja yang ambil bagian pelayanan di hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa untuk melepas berkat-Mu untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati berkelimpahan ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga bagi pemimpin kami di kota Medan ya Tuhan Yesus. Bapak Bambang Jonan ya Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar GBIB dan pelajar. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di sesi pertama ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami kenaikkan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita yang sudah siap melayani Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur Bapa.
Kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa korban pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Bapa yang menerima setiap pujian, setiap penyembahan yang mengalir dari hati kami Bapa. Shikirala bayarala Bapa Bapa. Kirala bayarala Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata ya Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Allah Immanuel. Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
Engkau satu-satunya penolong hidup kami Tuhan. Saat suka maupun duka Engkau selalu ada. Kekuatan kami saja kami tidak akan pernah mampu Bapa. Kami bersyukur kami punya penolong yang setia. Kami punya penolong yang ajaib, Yesus namanya. Yesus, Yesus.
atas hidup kami. Segalanya kami mau persembahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap hati kami yang bersuka. Mari bersama setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Semua kita bersuka amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah ini? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita, amin. Setiap kita percaya kita telah ditebus dan dosa-dosa kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Darah siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Sekali lagi, darah siapa Ibu Saudara? Amin. Boleh saya mengajak kita untuk tunjuk ke atas, telunjuk ke atas. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan boleh tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mari tangannya ke atas Bapak Ibu Saudara, katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan, amin. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, mari sama-sama katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Raja kami, sama dunia. Mari lagi katakan Dia lahir untuk kami. Segenap hati katakan amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kan katakan kanan kiri, Dia itu firman Allah, amin, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Boleh dua-duanya tangannya Bapak Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Raja kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mari lebih lagi katakan Dia itu firman Allah, amin, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Dengan segenap hati katakan Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tak terselami jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Begitu panjang dan lebarnya kasih-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur dan sangat bangga punya Bapa seperti Engkau Bapa. Kau selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa, Kau memberkati setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan rema dari firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
namamu. Oh Rabaya Sannamaya Ralamu. Haleluya. Hinamaya Ralamaya Si. Hinamaya Ralamaya Se. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat suara kita. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya bagimu Bapa. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Be glorified, be magnified for you Jesus. Oh, haleluya. Shannamaya Ralabaya Ralabaya Ralabu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji
angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu. Dalam ibadah kami pagi hari ini kami menyembah Engkau. Kami mengangkat pujian kami. Kami mengagungkan Engkau Raja kami. Kami menyembah. Kami memuji. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan penyembahan kami, sebab hanya Engkau yang layak. Kami membawa negeri kami Tuhan. Kami membawa bangsa kami. Anugerah-Mu turun bagi bangsa kami. Berkat-Mu bagi bangsa kami. Berkat-Mu bagi Indonesia. Berkat-Mu bagi Sumatera Utara. Berkat-Mu bagi kota kami, kota Medan. Diberkati. Diberkati. Ya. Dan Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami hari-hari ini di perayaan-perayaan Natal, di sepanjang bulan Desember. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Kami percaya kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Berkat yang terbaik, berkat surgawi itu turun, mengalir bagi umat-Mu, mengalir bagi gereja-Mu. Haleluya. Oh, we praise you, Lord. We give you thanks. Oh, rabatakan nama ya rabatakara bara. Shikina matakara batakara batakara bara. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dari tempat ini. Shikina matakara batakana bara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Shikina matakara batakara bara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu bagi kami pagi hari ini Bapa. Ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu diperdengarkan di antara kami, maka Engkau sendiri yang memberkati kami Bapa. Engkau sendiri yang berbicara dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, setiap kami dikenyangkan lewat firman-Mu, setiap kami dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Bagimu segala puji, hormat, kemuliaan
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Turunin. Salam Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang hari-hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya percaya ya, sampai hari ini di penghujung daripada tahun ini, di bulan yang terakhir di 2012, saya percaya jikalau Tuhan menyertai kita 11 bulan, maka mengakhiri menyelesaikan tahun 2022, maka anugerah yang sama, bahkan anugerah yang berlimpah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, tuntunan demi tuntunan sudah disampaikan lewat para pemimpin-pemimpin kita, yaitu dari keluarga besar GB Medan Plaza. Kalau beberapa bulan terakhir itu berbicara tentang Roh Kudus, bagaimana kemudian kita hidup di dalam Roh Kudus, kemudian kita hidup di dalam karunia-karunia itu. Maka bulan ini bagaimana kemudian kita, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, ya, kita menerima karunia Roh Kudus, maka biarlah lewat Roh Kudus itu ada buah-buah yang kemudian kita salurkan, kita bagikan kepada orang lain, sehingga gereja Tuhan, sehingga setiap kita orang-orang yang percaya itu boleh menjadi berkat di keluarga kita, tetangga kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan di kota yang kita kasihi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita perhatikan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, orang yang hidup di dalam Roh Kudus, maka dari dalam dirinya maka akan keluar yang namanya buah roh. Ya, jadi bukan buah-buah roh gitu ya. Di sana dikatakan buah roh. Nah buah roh ini sifatnya ada 9. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, dan lain sebagainya. Jadi dalam hidup orang yang percaya, kalau kita sudah sepanjang beberapa bulan ini diberikan pengajaran, diberikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kemudian jemaat Tuhan hidup dan bertumbuh di dalam Roh Kudus. Sehingga ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka ada satu perbedaan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan utama datangnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya, ya, salah satu, ya, tujuan utama datangnya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya adalah untuk mengubahkan kehidupan manusia. Amin. Makanya dikatakan ketika Yesus berkata dalam Yohanes, ketika ia datang maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau di dalam kehidupan orang yang percaya ada Roh Kudus, maka tujuan utamanya ialah mengubah kehidupan. Mengubah kehidupan orang yang percaya. Nah kalau ada orang percaya hidupnya masih sama seperti sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal percaya kepada Kristus, maka satu pertanyaan besar. Kalau sifat-sifat lama, sifat-sifat manusia lama kita itu masih ada sampai hari ini, maka perlu dipertanyakan.
dari setiap orang yang percaya. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Apalagi para pendeta. Apalagi para pemberita-pemberita firman Tuhan. Kalau tidak ada yang berubah dari hidupnya, artinya apa? Yang berubah. Pribadi siapa yang ada di dalam kehidupan hamba Tuhan tersebut? Pribadi siapa yang ada di dalam kehidupan orang yang percaya tersebut? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal yang kelima ini, di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 ya, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang percaya, kita masih hidup dalam perbuatan daging. Perbuatan daging di ayat yang ke-19 masih ada amarah, ada kebencian, ada iri hati, ada dengki, ada perseteruan, ada kecemburuan. Maka kita masih hidup di dalam perbuatan daging. Saya berdoa tidak ada jemaat Tuhan yang hidup di dalam perbuatan daging. Tetapi setiap kita biarlah hidup di dalam buah Roh Kudus. Amin. Karena apa? Karena perbuatan daging dengan buah Roh Kudus itu bertentangan. Itu berlawanan. Perbuatan daging itu bertentangan dengan buah roh. Orang yang hidup di dalam daging artinya masih hidup, masih tinggal di dalam dosa. Karena apa? Natur daripada dosa ialah keinginan daging. Nah, kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 7 ya, ayat 6 dan 7. Ayat 6 ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, orang yang hidup di dalam daging, orang yang melakukan perbuatan daging, mengikuti, mengingini keinginan daging. Nah, keinginan daging itu berasal dari dosa. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Di ayat yang ke-6 bagian A tadi dikatakan, ya, dikatakan di sana, karena keinginan daging adalah maut. Artinya orang yang masih melakukan perbuatan daging, maka dia masih tetap hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita hidup di dalam dosa, maka tujuannya, ya, endingnya adalah kebinasaan. Tetapi mari hari-hari ini, ya, saya mengajak setiap kita, kiranya setiap umat Tuhan itu hidup di dalam roh. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, mari hidup di dalam roh. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak ada satu kekuatan apapun, ya, yang kemudian
bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, kalau kita mungkin berpikir begini, Pak, saya punya jabatan kok, Pak. Saya pendeta, saya gembala. Ya, mungkin saya berkata, Bapak Ibu, saya bisa mematikan perbuatan daging dengan jabatan saya sebagai gembala. Kira-kira bisa enggak? Oh enggak Pak, kami ini pendoa. Kami mengkhususkan diri kami berpuasa setiap hari. Sehingga keinginan daging itu sudah kami matikan. Oh enggak Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat, ya, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa mematikan perbuatan daging. Jabatan apakah itu? Ya. Kemudian status kita juga. Status kita hamba Tuhan tidak membuat perbuatan daging itu mati. Percaya enggak? Mungkin status kita kalau di WA ini ya, atau status di Facebook, di Instagram rohani. Tapi ketika kita dalam kesendirian kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kemudian kita kerjakan? Tidak ada yang bisa mengelak dari perbuatan daging. Tidak ada. Karena apa? Natur dosa itu tinggal dalam hidup manusia. Kuasa dosa yang sudah jatuh, sehingga ketika kuasa dosa itu ada dalam kehidupan manusia, maka kuasa dosa itu merusak gambar diri Allah yang ada di dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika kita mau melakukan dengan kedagingan kita, dengan manusia daging kita untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah berhasil. Benar apa benar? Nah, Paulus pernah berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal yang ke-7 ya, Roma pasal yang ke-7 di ayat yang ke 17 sampai dengan 19. Roma 7 17 ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan di sini begini. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, Rasul Paulus sendiri berkata ada dosa di dalam dirinya. Karena apa? Dia mengerti. Ya, kalau kita baca nanti dalam 1 Korintus ya, oleh karena satu orang maka dosa masuk ke dalam dunia. Ya, oleh karena satu orang maka dosa itu masuk ke dalam dunia. Lewat siapa? Lewat Adam yang jatuh ke dalam dosa. Maka kuasa dosa itu ada dalam kehidupan manusia. Sehingga Rasul Paulus berkata, di dalam dirinya itu ada dosa. Tampilkan coba ayat yang ke-17 tadi. Dikatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bangga dengan status kita sebagai hamba Tuhan. Jangan bangga dengan status kita sebagai orang yang percaya. Jangan bangga dengan status kita mungkin hebat, ya. Mungkin posisi kita hebat, tidak. Karena natur manusia itu ada dosa yang tinggal di dalamnya. Kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Coba lihat samping kiri kanan, ada yang baik gak? Coba lihat. Coba tanya, ada gak yang baik dalam diriku gitu? Ada ya? Ada? Tapi Paulus bilang gak ada. Apakah kita sudah sama seperti Paulus? Kita sudah melakukan pelayanan seperti Paulus? Saya pikir belum. Udah ada yang pernah dilempari batu di sini? Belum kan? Udah ada yang pernah karam kapal? Udah yang pernah dipenjara karena firman Tuhan? Belum. Udah pernah ada yang diludahi? Belum. Kita belum seperti Paulus, tapi Paulus yang sudah mengalami itu berkata,
di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Karena apa? Ada kuasa dosa yang tinggal di dalam kehidupan manusia. Maksud Paulus di sini adalah di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Kalau kita mengandalkan manusia daging kita, manusia tubuh kita ini tidak ada sesuatu yang baik. Karena apa? Tubuh kita ini itu sudah dikuasai oleh dosa. Itu makanya Paulus berkata, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah enggak merenungkan ya? Begini. Saya kasih ilustrasi dari Paulus ini. Nah, sering kan kita gini, ketika kita bangun ataupun mungkin sebelum tidur ataupun sebelum melakukan aktivitas, timbul keinginan dalam hati kita. Nah, nanti ketika aku bangun aku mau baca firman dulu. Aku berdoa dulu. Atau besok aku harus mulai melakukan ini, membaca firman Tuhan ini, melakukan ini. Seringkali keinginan itu timbul di dalam hati kita. Tetapi coba cek, apakah yang kita lakukan tepat seperti apa yang timbul dari keinginan hati kita? Seringkali tidak. Seringkali melenceng. Seringkali kita sudah komitmen. Nanti aku bangun, nanti ketika sore hari aku akan memberikan waktuku untuk kemudian berdoa minimal setengah jam. Itu keinginan, ada kehendak. Di dalam diri manusia itu hanya ada keinginan. Hanya ada kehendak. Makanya Rasul Paulus berkata, kehendak memang ada di dalam diriku. Tetapi bukan untuk berbuat baik. Ketika dia mengingini yang baik, apa yang terjadi? Bukan yang baik. Dan ini juga kita alami. Ketika kita menginginkan untuk kemudian serius dengan Tuhan, kemudian ingin serius membaca, ingin serius berdoa, ingin melakukan firman Tuhan, tetapi ketika di hari H seperti yang kita inginkan, seringkali hidup kita melenceng daripada keinginan itu. Itulah yang dimaksud. Kenapa bisa terjadi? Oleh karena apa? Ada keinginan daging di sana. Ada perbuatan, ada kuasa dosa yang kemudian menyetir daging kita untuk tidak melakukan seperti yang kita inginkan itu. Seringkali juga kan kita ketika kita berseteru dengan orang, di dalam hati kita, ya nanti kalau ketemu, nanti aku sapalah. Tetapi ketika bertemu, kita nggak sampaikan. Inilah yang dinamakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, bagaimana supaya keinginan daging itu selaras dengan keinginan roh? Supaya apa yang kemudian kehendak yang ada dalam kehidupan manusia itu, ya, apa yang kemudian timbul dari keinginan manusia itu semuanya berjalan bukan sesuai dengan kehendak daging, tetapi kemudian menurut kehendak Allah. Maka Bapak Saudara, hanya ada satu pribadi yang kemudian dapat mematikan keinginan daging. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh.
Nah, kalau kita mau mematikan keinginan daging, kalau kita mau tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging, maka mau tidak mau, saudara dan saya, kita harus hidup di dalam roh. Karena hanya rohlah yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Amin. Nah, kalau kita secara manusia, ya jangan disenggol, ya, jangan disinggung. Benar nggak? Coba disinggung sedikit. Antena yang mana yang naik? Antena surgawi atau antena ya, tanduk kita 2 atau antena kita 1 sampai ke surga? Nah, seringkali tanduk kita yang 2 yang muncul kan gitu kan? Coba kita disinggung, apalagi daging kita yang disinggung, itu buktinya bahwasanya ada kuasa dosa dalam daging kita. Karena apa? Ketika kita disinggung daging kita akan bereaksi. Bukan ini ya, tidak ada batasan. Bahkan hamba Tuhan sekali bersendiri pun ketika disinggung tidak ada yang kebal. Gak ada yang gak bereaksi, semuanya bereaksi. Tetapi setiap kita hari ini, kalaupun itu di hari-hari yang lampau, ketika kita disinggung sedikit langsung naik tanduk kita. Tetapi pagi hari ini mari kita belajar untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, mari sama-sama mematikan perbuatan daging. Ayo. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-9. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di bagian A dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini yang harus kita pastikan Bapak Ibu Saudara. Kita mau hidup di dalam roh, harus kita pastikan roh itu diam di dalam kita. Tinggal di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, kita tidak tinggal di dalam Roh Kudus, maka saya percaya, maka perbuatan daging, maka keinginan daging yang akan cenderung lebih utama kita lakukan daripada keinginan roh. Nah, dalam Galatia pasal yang ke-5 tadi ayat 24 sampai 25. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita semua harus hidup dan mau dipimpin oleh roh. Katakan amin. Hidup dan dipimpin oleh roh. Ya. Mari setiap kita hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang yang hidup dalam roh tapi tidak mau dipimpin. Ada cerita di Alkitab ya. Siapa itu? Yang Bileam yang sama keledainya. Dia hamba Tuhan. Dia mau hidup dalam roh. Tapi ketika Roh Kudus mau memimpin kehidupannya lewat keledainya, ya, dia tidak mau. Dia tetap menghajar keledainya itu, maju. Dia hajar lagi keledai, sementara keledainya bisa melihat malaikat Allah. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam roh dan kita tidak mau dipimpin dalam roh, maka kita akan binasa. Untung malaikat Tuhan tidak menebas Bileam. Coba bayangkan, kalau diterobos itu, malaikat Allah sudah bawa pedang. Nah, sama dengan kita. Natur kita ini ada dosa dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau hidup
dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daginglah yang akan kemudian muncul dari kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat perbuatan daging mati, saat kita mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, pada waktu yang sama dikatakan di dalam ayat yang ke-24 tadi, maka perbuatan daging itu akan dapat kita matikan. Mari kemudian kita mau dipimpin, kita hidup di dalam Roh Kudus supaya apa? Daging kita dan segala perbuatannya itu kemudian bisa dikendalikan dan dimatikan. Karena apa? Kalau orang yang hidup di dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam hidupnya. Yesus sudah pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Yesus sendiri pernah berbicara bahwasanya kalau kita mau hidup dan dipimpin, artinya kita percaya kepada Dia dan mengikut seluruh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita mau dipenuhi, ya, kalau kita mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam diri orang yang ada, yang percaya kepada Kristus dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kasih. Bukan lagi perbuatan daging yang keluar dari hidup kita. Bukan lagi keinginan daging yang kemudian keluar dari kehidupan orang yang mau hidup dan dipimpin oleh roh. Tetapi aliran-aliran kasih. Apa itu aliran-aliran kasih? Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 tadi yang kita baca. Aliran-aliran kasih itu adalah buah daripada roh itu sendiri. Amin. Karena apa? Karena tentang roh itulah Yesus berbicara. Ketika orang hidup di dalam roh itu, maka buah rohlah yang keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kehidupan kita, maka ada kasih yang akan keluar. Amin. Ada kasih, ada damai sejahtera yang keluar. Ada kemudian apalagi kesetiaan yang keluar. Kalau kita hidup di dalam roh, coba tampilkan Efesus 5 ayat 22-23. Semuanya munculkan. Ya. Kalau kita mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, Galatia, maka saya percaya ketika kita kemudian disinggung, ya, ketika kita kemudian dicubit, ya, ketika daging kita kemudian itu disinggung, bukan lagi perbuatan-perbuatan daging, bukan amarah yang keluar. Yang keluar apa? Aliran-aliran kasih, yaitu buah roh. Yang keluar adalah kasih. Orang membenci kita, kita enggak marah. Amin. Orang memaki kita, kita enggak marah. Apa yang keluar? Kasih. Orang kemudian mengganggu kehidupan kita, kita enggak marah. Kita sabar. Kita enggak terburu-buru kemudian memaki orang sembarangan. Tapi apa? Ada sabar yang kemudian keluar dari kehidupan kita. Ada kemudian damai sejahtera. Oh iya, terima kasih. Kalau engkau menghakimi aku, terima kasih. Mau Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak yang mau hidup di dalam aliran-aliran kasih Tuhan itu? Semuanya amin. Nah, kalau
kita tidak mau hidup di dalam ini, maka perbuatan daging yang ada dalam kehidupan kita. Perbuatan daging jelas endingnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi dikatakan ketika kita hidup di dalam buah roh, biarlah setiap kita jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, para pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini biarlah dari kehidupan kita itu kemudian kita alirkan aliran-aliran kasih Tuhan. Amin. Yaitu buah Roh Kudus yang kemudian keluar dari kehidupan kita. Kita sabar seorang akan yang lain. Kita bersukacita meskipun keadaan tidak baik. Kita memiliki damai sejahtera sehingga dari kehidupan kita kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Ada yang berubah. Tujuan utama Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya, ada yang berubah. Amin. Kita mengalami perubahan. Mungkin secara daging sakit Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, sehingga setiap kita menjadi berkat di depan kita, di hari-hari yang akan datang, bahkan dimanapun kita ada. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagaimana orang melihat kebaikan kita? Bagaimana orang merasakan kebaikan kita? Bagaimana orang tahu kita ini baik? Kalau kita sedikit ini tersinggung, sedikit ini marah, sedikit ini iri hati, sedikit kemudian cemburu, bagaimana orang bisa melihat hal-hal yang baik dari kehidupan kita? Tetapi kalau kita hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya, maka saudara semua akan mengalir kasih Tuhan dari kehidupan kita. Apa yang terjadi? Maka orang akan melihat kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan itu mengalir dari kehidupan orang-orang yang percaya. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kebaikan-kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Bapa, kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam takut akan janjimu, sumber kehidupanku, Allahku yang sungguh ku percaya. Kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam kehidupanku, kebaikan-kebaikanmu, kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Bapa, kebaikan-kebaikanmu, besar kebaikanmu dalam kehidupanku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita satukan hati kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kebaikan Tuhan sudah kita nikmati,
Natal itu berbicara kebaikan Tuhan dianugerahkan dalam kehidupan manusia. Kalau kita sudah menerima kebaikan yang terindah dari Tuhan, maka mari momen Natal ini di sepanjang bulan Desember, mari kita kemudian berubah. Kalau kita bukan menjadi pribadi yang baik, mari hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang baik? Yang baik dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, segala pemberian yang baik dan anugerah yang terindah itu datangnya dari atas, Bapa segala kekal. Kalau Bapa yang baik sudah menganugerahkan Yesus bagi hidup kita, maka hal yang baik juga harus keluar dari kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Ya, mari kita berubah. Mari kita kemudian mengoreksi kehidupan kita. Kalau hari-hari yang lalu kita masih hidup dalam perbuatan daging, tetapi mari kita berjanji hari ini kita mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga aliran-aliran kasih Tuhan itu kemudian mengalir dari kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi ini, jikalau kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur, berkati tubuh dan darah Kristus yang akan kami nikmati pagi hari ini. Berkat atas setiap kami, ampuni kami kalau kami belum menjadi orang-orang yang baik ya Tuhan. Hidup kami belum menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi hari ini kami mau berubah ya Tuhan. Lewat perjamuan kudus maka setiap kami akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kami. Karena kami akan dipersekutukan dengan kematian-Mu. Mati terhadap dosa. Dan ketika Tuhan kami makan dan minum darah-Mu, maka kami akan bangkit sebagaimana Engkau bangkit dan mengalahkan maut. Terima kasih Bapa. Dan kami juga akan bangkit mengalahkan keinginan-keinginan daging, perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kami. Berkati perjamuan kudus, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Oh, rabataka nama takara bara-bara. Shikin nama yaralabaya sanda mayaralabu. Ina mayaralabaya ralabu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Bapa, Shanda mayarala 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 mayaralamu. Haleluya, haleluya. Shanda mayarala mana 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 mayarala mayarala mayarala. Urabataka nama takara batakara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengubahkan paradigma kami. Memberikan kami hikmat-Nya Tuhan, memberikan kami pengertian demi pengertian yang baru ya Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami perubahan demi perubahan. Dan setiap kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasihlah kami berkat-Mu atas perjamuan kudus yang sudah kami terima. Setiap kami dipulihkan, diubahkan. Setiap kami mengalami sukacita. Setiap kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah menerima perjamuan kudus. Maka hidup kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, ini doa kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan Bapak Ibu. Yang pertama, selesai ibadah kedua seluruh pengerja kita ada pertemuan ya. Karena besok itu ada kegiatan Natal ini ya. Banyak Natal di sepanjang hari yang di depan. Maka pertemuan kita untuk seluruh pengerja di akhir tahun ini adalah nanti setelah ibadah yang kedua. Jadi seluruh pengerja tolong saling mengatur waktu ya. Mari kita berikan waktu kita untuk kemudian kita dalam pertemuan ini karena banyak hal yang akan kita bicarakan. Yang kedua, pengumuman untuk jadwal ibadah kita yang mohon diperhatikan untuk minggu depan, minggu ketiga, maka jadwal ibadah kita itu hanya 2 sesi di pagi hari. Ibadah sore digabungkan dengan ibadah yang pagi 1 dan 2 ya. Jadi ibadah 9 dan jam 10.30. Untuk ibadah sore itu digabungkan dengan ibadah pagi, tetapi ada ibadah perayaan Natal sekolah minggu jam 4 sore ya. Ibadah perayaan Natal jam 4 sore ya. Nanti di tempat ini atau nanti di alam hotel ya. Nanti tolong dapat melihat informasi di akun media sosial kita ya. Kemudian yang kedua, untuk ibadah mungkin sambil jalan ini ya, sambil jalan persembahan. Yang kedua, untuk ibadah hari Minggu tanggal 25 itu 1 kali ibadah ya. Jadi ibadah minggu keempat itu hanya 1 kali ibadah masuk jam 10 pagi ya. Ibadah sore itu tidak ada digabungkan ibadah pagi ya. Kemudian ibadah tanggal 1 awal tahun itu juga jatuh di hari Minggu, itu kita hanya 1 kali kebaktian. Itu ibadah jam 10 pagi ya. Tolong diperhatikan supaya kita tidak salah ya. Nah, nanti mungkin di Januari itu akan ada perubahan-perubahan jam ibadah ya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti informasi di dalam akun media sosial kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan warta sepekan. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, oh, hidup baru Kau beri. Kau telah ubah, Kau bawa rataku jadi karya. Dosa dan masa laluku, katakan kini ku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, kan ku bersuka.
mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, ibadah sesi yang pertama. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Tuhan, firman-Mu yang Tuhan sendiri sudah berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami. Bahkan persembahan sudah dikumpulkan, Tuhan memberkati persembahan ini. Bahkan tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, bahkan cucu daripada setiap umat-Mu. Tuhan yang memberkati. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada anak-anak kami. Tuhan yang memberkati. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupanmu hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.